Halo semuanya, saya dari kelompok 8 dan ingin presentasi tentang Indonesian Seas. Anggota kelompok saya adalah Anggi Dewantara, Amira Lutfia Zahra, Galandra Sution, saya Galandra Sution, Agis Bakir Zumi, Anas Muhammad, Raffi Ananda Fazli, dan Abdurrahman. Selama Malaka membentang dari di antara semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Saat ini menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman. Saat ini memiliki panjang rata-rata 800 km dengan panjang maksimum sekitar 230 km dan lebar antara 65 km sampai dengan 200 km. Sehingga laut wilayahnya sekitar 65.000 km persegi. Saat ini merupakan satu jalur air terpenting dunia karena memfasilitasi sekitar 5% penduduk dunia, mulai dari minyak kelapa sawit hingga kopi Indonesia. Saat ini bertindak sebagai rute yang menghubungkan ekonomi utama Asia seperti India, Tiongkok, Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Tantangan yang pada saat maka pada zaman dahulunya adalah bajakan dan sekarang sih kemacetan karena saking banyaknya perahu yang ingin melewati. Sekarang saya memberi waktu kepada kelompok saya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman dengan NIM 155238084. Selanjutnya ada Laut Jawa. Laut ini memiliki panjang 1.600 km dan lebarnya 380 km maksimalnya. Terus kedalaman rata-ratanya itu 46 meter dengan suhu berkisar dari 27 sampai 31 Celcius. Laut ini merupakan penghubung pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Terus laut ini menempati wilayah Indonesia sekitar 7% dan mengalami pasang surut di campuran yang bersifat diurnal. Next, sumber ekonomi dari laut ini ada yang pertama, pelayaran dan perdagangan laut. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu ada 5 zona perdagangan laut nah salah satunya ini zona Laut Jawa. Kalau dibandingkan dengan 4 zona lainnya, zona ini yang paling penting di Asia Tenggara. Terus wilayah perekonomiannya itu mencakup 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Yang kedua ada penangkapan ikan. Jenis-jenis ikan yang ditangkap di Laut Jawa itu ada ikan pelagis, seperti ikan layang, ikan selar, ikan kembung, dan ikan tembang. Itu setiap harinya bisa mencapai 1,5 sampai 2,5 ton penangkapannya. Nah, terus yang ketiga ada minyak bumi. Laut Jawa ini merupakan penghasil minyak bumi ketiga terbesar di Indonesia. Setiap harinya produksi minyak bumi itu di Laut Jawa dapat memproduksi 65.154 barrel. Angka tersebut itu termasuk banyak kalau di Indonesia. Terus lanjut ke peristiwa yang pernah terjadi baru-baru ini, yaitu gempa bumi. Itu terjadi di dekat Pulau Bawean. BMKG mencatat magnitudo gempanya itu 5,2. Terus sempat diperbarui jadi 5,6. Itu letak pusatnya itu ada di 120 km timur laut dari Tuban dengan kedalaman 10 km. Guncangannya ini orang-orang pada yang di dalam rumah itu dapat ngerasain, dan jendela dan pintu-pintu itu berderik karena gempa ini. Terus BMKG mencatat bahwa mendapatkan data bahwa ada 454 aktivitas gempa susulan. Lanjut. Perkenalkan, aku Anggi. Di sini aku akan menjelaskan tentang Laut Banda. Laut Banda terletak di wilayah timur Indonesia dengan batas geografis antara 124 derajat bujur timur hingga 132 derajat bujur timur dan 2,5 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang selatan. Laut ini diapit oleh Kepulauan Maluku termasuk pulau-pulau utama seperti Seram, Ambon, dan Kepulauan Banda. Laut Banda juga merupakan salah satu laut terdalam di dunia. Laut Banda memiliki kedalaman hingga 7.440 meter di Palung Banda. Selanjutnya, ada ekosistem. Laut Banda merupakan kawasan laut dengan ekosistem kaya dan karakteristik oceanografi yang khas. Kawasan ini memiliki keberagaman ekosistem lamun, termasuk spesies seperti Cymodocea rotundata yang mendominasi 44% karena substratnya yang mendukung, sedangkan Halophila opalis kurang dominan, yaitu hanya 2% akibat sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Dengan keanekaragaman ini, Laut Banda menjadi salah satu lokasi penting dalam studi ekologi perairan tropis. Lalu yang terakhir ada signifikasi. Nah, di Laut Banda ada 4, yaitu signifikansi ekologis, oceanografi, ekonomi dan perikanan, dan yang terakhir konservasi. Untuk yang pertama, ekologis, Laut Banda merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis. Ekosistemnya mencakup berbagai habitat seperti padang lamun, terumbu karang, dan perairan dalam menjadi rumah bagi beragam spesies. Laut Banda juga termasuk dalam coral triangle. Lalu yang kedua, signifikansi oceanografi. Fenomena upwelling yang terjadi dari April hingga Oktober membawa air yang kaya nutrisi dari kedalaman laut menuju permukaan. Nutrisi ini memicu peningkatan produktivitas primer, terlihat dari kenaikan konsentrasi klorofil A yang menjadi dasar bagi rantai makanan di ekosistem laut. Selain itu, perbedaan suhu permukaan laut yang disebabkan oleh upwelling juga mempengaruhi pola angin monsun di wilayah sekitarnya. Yang ketiga, signifikansi ekonomi dan perikanan. Laut Banda adalah sumber mata pencaharian utama melalui kegiatan perikanan. Stok ikan yang melimpah akibat produktivitas laut yang tinggi menjadikan kawasan ini salah satu pusat perikanan penting di Indonesia. Perikanan tradisional seperti penangkapan ikan tuna dan cakalang sangat bergantung pada hasil Laut Banda, terutama selama periode upwelling ketika ikan-ikan migrasi berkumpul di perairan ini. Yang terakhir, signifikansi konservasi. Laut Banda menghadapi ancaman seperti perubahan iklim, kenaikan suhu laut, dan eksploitasi berlebihan. Fenomena ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan produktivitas kawasan. Sebagai contoh, pemutihan karang akibat suhu yang lebih tinggi dapat mempengaruhi habitat ikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan konservasi yang efektif seperti perlindungan ekosistem kritis, pembatasan penangkapan ikan,
dan pengelolaan wilayah laut berbasis masyarakat. Program konservasi yang kuat tidak hanya melindungi biodiversitas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Laut Banda dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Baik, perkenalkan nama saya Mira Lutfia Zahra dengan NIM 1552304 akan mempresentasikan lanjut presentasi mengenai Laut Timur. Jadi Laut Timur ini merupakan perpanjangan dari Samudra Hindia. Laut ini memiliki luas sekitar 610.000 km kuadrat dan memiliki kedalaman rata-rata 460 meter dengan titik terdalam mencapai 3.200 meter di paling timur. Kemudian secara geografis, Laut Timur ini berbatasan dengan Laut Arafura di timur dan dikelilingi oleh Indonesia di barat serta Timor Leste di selatan. Kemudian di bagian utara terdapat dua teluk kecil yaitu Teluk Joseph Bonaparte dan Teluk Van Diemen. Kemudian Laut Timur ini kaya akan sumber daya alam di mana pada dasar laut ini kaya akan cadangan minyak dan gas bumi. Selain itu juga Laut Timur ini memiliki keanekaragaman hayati yaitu ikan laut sebanyak 350 spesies, karang sekitar 160 spesies yang berbeda dan juga rumput laut sekitar 15 spesies yang berbeda. Selain itu juga Laut Timur ini dan sekitarnya memiliki sekitar 25% dari total mangrove di dunia dengan 45 spesies pohon bakau yang berbeda-beda, menjadikan ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut, serta berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi. Kemudian, Laut Timur ini juga memiliki beberapa isu bilateral antara dua negara, yaitu Australia dan juga Timor Leste. Yang pertama yaitu hak eksplorasi sumber daya mineral, di mana wilayah ini diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang substansial yang seperti yang saya sebut sebelumnya, sehingga Australia telah mengklaim wilayah Laut Timur yang luas termasuk celah timur sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE Australia. Namun, Timor Leste berpendapat bahwa garis tengah antara kedua negara harus digunakan untuk menentukan batas maritim, sehingga kedua negara memiliki hak eksplorasi atau sumber daya mineral di daerah tersebut. Kemudian ada pembatasan maritim, di mana batas maritim ini sangat penting, karena menentukan siapa yang akan memiliki kontrol atas sumber daya alam di Laut Timur. Kemudian, Timor Leste ini ingin garis tengah digunakan untuk menentukan batas maritim, sedangkan Australia sendiri telah mengklaim wilayah laut yang luas termasuk celah timur. Dan yang ketiga yaitu hak penguasaan wilayah laut, di mana Australia telah mengklaim ZEE yang luas termasuk celah timur, sedangkan Timor Leste ingin memiliki kontrol atas wilayah laut yang lebih luas untuk mengoptimalkan eksplorasi sumber daya mineral. Sehingga dalam rangka untuk menyelesaikan isu bilateral ini, kedua negara telah melakukan beberapa diplomatik dan mediasi internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anas Muhammad dengan NIM 155230052. Di sini saya akan menjelaskan tentang Selat Makassar. Yang pertama, saya akan menjelaskan Selat Makassar dari letak dan juga karakteristik. Selat Makassar terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sebagai salah satu jalur pelayaran utama Indonesia, selat ini memiliki kedalaman yang cukup besar dengan karakteristik perairan yang tenang di beberapa bagian sehingga ideal untuk navigasi internasional. Wilayah ini juga dikenal sebagai jalur migrasi biota laut termasuk ikan tuna dan cakalang, serta memiliki ekosistem kaya seperti terumbu karang dan padang lamun. Next. Lalu, Selat Makassar memegang peranan penting karena merupakan gerbang utama yang dilalui oleh Arlindo. Transport arus lintas Indonesia atau Arlindo terjadi dari barat ekuator Pasifik ke Samudra Hindia. Sistem arus tersebut bergerak sepanjang batas barat dan dikenal juga dengan nama Western Boundary Current atau WBC di selatan Samudra Pasifik, kemudian melintasi ekuator menjadi Arlindo. Secara umum, Selat Makassar merupakan jalur lintang rendah yang membawa panas dan salinitas rendah dari Pasifik ke Samudra Hindia. Arlindo juga berperan penting dalam siklus termohalin dan fenomena iklim global. Mungkin cukup sekian dari Selat Malaka, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut saya kenalkan saya Agus Bakri Sulmi dengan NIM 155230036. Sini saya menjelaskan Selat Lombok. Selat Lombok merupakan wilayah perairan strategis yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Morfologi dasar lautnya sangat kompleks dengan variasi kedalaman yang signifikan. Ada 3 zona. Yang pertama dangkal itu 100 sampai 200 meter. Yang kedua ada zona transisi ada 200 sampai 500 meter dan yang ketiga zona dalam 500 sampai 1.300 meter. Next ada fungsi strategis dari Selat Lombok. Fungsi strategisnya ada buat jembatan geografi sederhana, jadi simpul krusial dalam arsitektur maritim nasional Indonesia. Dalam konteks jalur perhubungan, selat ini berperan sebagai alternatif vital dari Selat Bali, menjadikan rute pelayaran strategis yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Apa sih potensi yang dimiliki dari Selat Lombok? Potensi Selat Lombok mencakup spektrum luas yang melintasi berbagai bidang pembangunan nasional. Dari perspektif ekologis, kawasan ini merupakan habitat laut yang kaya dengan terumbu karang yang menutupi sampai 50% area dasar laut, menjadi rumah bagi beragam spesies endemik dan migran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda dengan NIM 1552308. Ada interkonektivitas perairan Indonesia. Pertama ada sistem sirkulasi air. Arus lintas Indonesia atau Indonesian Trough Flow mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, lalu membawa air hangat dan nutrisi, mendukung keanekaragaman hayati laut. Berperan dalam pembentukan monsun, iklim global, dan keseimbangan suhu laut. Lalu ada jalur pelayaran. Perairan Indonesia adalah jalur perdagangan global dengan 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI, yaitu ALKI 1, Selat Malaka dan Selat Sunda, ALKI 2, Selat Makassar dan Laut Flores, dan ALKI 3, Laut Maluku dan Laut Seram. Jalur ini mendukung logistik nasional dan internasional, terutama untuk komoditas utama seperti minyak dan gas. Lalu ada dampak ekonomi. Yang pertama, dalam perikanan. Nutrisi dari sirkulasi air menciptakan wilayah penangkapan ikan yang kaya. Lalu untuk transportasi laut. Jalur pelayaran mendukung ekspor impor melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Makassar. Lalu energi, potensi besar minyak, gas, dan energi terbarukan seperti arus laut. Lalu interkonektivitas ini memperkuat kontribusi ekonomi kelautan terhadap pembangunan nasional.